Pelan-pelan Randy mengecup bibir mungil dan merona milik Dian, gadis yang selalu dianggapnya aneh dan selalu merepotkan. Ini adalah pertama kali Randy mencium Dian. Karena Dian tidur begitu lelap, Randy mengecup bibir indah itu cukup lama. Jantung Randy berdebar kencang karena takut jika Dian bangun secara tiba-tiba. Tidak lama kemudian, Dian berubah posisi tidur, sehingga membuat Randy cukup kaget. Randy melepaskan ciumannya dan menarik nafas panjang. Untung saja tidak ketahuan Dian. Kalau ketahuan, aku pasti merasa sangat malu, batin Randy. Setelah Randy kembali ke kamarnya, dia terus tersenyum mengingat semua kejadian yang dia alami bersama Dian. Mulai saat pertama kali Dian datang ke rumahnya. Ketika dia dan Dian berangkat ke kampus pertama kali, ketika mereka pergi camping bersama dengan teman-teman yang lain, dan semua kejadian-kejadian yang membuat Randy terkadang merasa marah, benci pada Dian. Semua kejadian-kejadian lucu yang membuat Randy tertawa. Keesokan harinya ketika mereka pergi ke kampus, Dian dan Randy berjalan seperti biasa. Lalu Dian membuka pembicaraan mereka. Ren, semalam kan aku belajar di kamarmu. Kok tiba-tiba aku ada di kamarku ya? Terus semalam aku juga bermimpi ada seseorang yang mencium bibirku. Tapi seperti kenyataan juga rasanya. Memang terdengar aneh sih. Tapi aku benar-benar seperti merasakan ciuman itu, Ren. Mendengar perkataan Dian, Randy terlihat salah tingkah. Tetapi dia tetap berusaha untuk menutupi bahwa dialah yang telah mencium Dian. Karena Randy diam saja tak merespon perkataannya, Dian kembali berkata, Randy, kamu dengar aku kan? Randy tetap berusaha bersikap biasa saja. Iya, aku dengar. Dian kembali bertanya, lalu kenapa kamu diam saja? Randy berusaha bersikap tenang agar Dian tidak curiga padanya. Dengan merapikan rambutnya, setelah itu dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Terus, aku harus bilang apa? Dian merasa kesal dengan Randy karena Randy selalu saja seperti itu padanya. Ya, setidaknya kamu mengatakan sesuatu. Jangan diam saja seperti itu. Akhirnya Randy berkata, bukannya semalam setelah kamu mengantuk, kamu kembali ke kamarmu. Sepertinya rasa mengantukmu itu membuatmu lupa. Dian kembali bertanya, ya mungkin saja. Tapi bagaimana dengan ciuman itu? Mungkin kamu terlalu memikirkan perkataanku tentang tawaranku itu, jadi kamu terbawa mimpi. Dian mengangguk sambil mengingat tentang tawaran Randy padanya. Jika dia mendapatkan nilai yang bagus dan lulus ke semester berikutnya, maka dia harus memberikan ciuman pada Randy. Iya Ren, kamu benar. Mungkin karena hal itu sampai terbawa mimpi. Melihat Randy dan Dian semakin dekat, Reva terlihat sangat cemburu. Sepertinya gadis itu benar-benar telah berhasil merebut hati Randy, kata Reva pada teman-temannya. Kamu harus melakukan sesuatu, Reva. Jangan sampai Randy benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Dengan sombongnya Reva berkata, lihat saja apa yang bisa aku lakukan untuk memberi pelajaran pada gadis itu.
Ujian semester pertama telah selesai. Para mahasiswa tinggal menunggu hasil pengumuman siapa yang akan mendapatkan nilai terbaik ke semester berikutnya. Saat Dian duduk di kursinya, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh. Saat dia berdiri, Dian begitu tampak kaget melihat kursinya penuh dengan cat. Tidak hanya dia yang merasa kaget, teman-temannya dan juga Randy pun terlihat kaget melihat baju Dian yang kotor karena cat. "Siapa yang telah tega melakukan hal ini padaku?" kata Dian. Randy sepertinya tahu siapa yang melakukan hal itu. "Ini pasti kelakuan Reva," kata Randy dalam hati. Tidak lama kemudian salah satu teman Reva memasuki kelas mereka. "Kamu yang bernama Dian, kan?" Dian menyembunyikan bajunya yang kotor. "Iya, benar, aku adalah Dian." Teman Reva kembali berkata, "Tadi aku bertemu dengan Pak Kepala, dia memanggilmu ke kantor." Dian sepertinya ragu dengan perkataan teman Reva itu, dan teman Reva tahu apa yang ada dalam pikiran Dian. "Kalau tidak percaya tidak apa-apa, yang penting aku sudah mengatakannya padamu." Setelah itu teman Reva meninggalkan kelas Dian. Dian kembali melihat bajunya yang kotor, lalu melihat Randy yang sedang melihatnya. Dian akhirnya pun berjalan hendak ke kantor karena merasa ragu Randy menghentikan Dian. "Dian, tunggu." Dian menghentikan langkahnya. "Ada apa, Ren?" Randy berkata, "Tetaplah di sini biar aku yang ke sana." Dian tidak mengerti mengapa Randy melarangnya ke sana. "Tetapi Ren, Pak Kepala memanggilku, bukan memanggilmu." Randy tetap melarang Dian untuk pergi ke sana. "Aku bilang tetaplah di sini, lihat bajumu sangat kotor. Jika kamu keluar, semua orang akan mentertawakanmu. Biar aku yang ke sana, memastikan bahwa Pak Kepala memang benar-benar memanggilmu." Ternyata keraguan Randy terbukti. Pak Kepala sama sekali tidak memanggil Dian. Reva dan teman-temannya telah berusaha mempermalukan Dian. Randy kemudian menemui Reva di kelasnya. Reva tampak sangat bahagia melihat Randy berjalan mendekatinya. "Randy?" kata Reva sambil tersenyum. Saat berada di dekat Reva, Randy berkata, "Reva, tadi aku ke kantor. Pak Kepala memanggilmu." Reva terlihat kaget. Reva dan teman-temannya saling berpandangan. "Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting, aku sudah menyampaikan pesan beliau," kata Randy lalu pergi meninggalkan kelas Reva. Reva tidak pergi ke kantor karena Reva tahu Randy hanya sedang berbohong padanya. Tidak lama kemudian salah satu dosen memasuki kelas Reva. "Reva, apakah Randy tidak mengatakan padamu kalau Pak Kepala memanggilmu?" Reva terlihat salah tingkah. Ternyata yang dikatakan Randy benar. Tetapi untuk apa Pak Kepala memanggilnya ke kantor? Reva dan teman-temannya saling berpandangan. Lalu teman-teman Reva memberi kode pada Reva untuk ke kantor. Saat Reva berada di hadapan Pak Kepala, Reva terlihat bingung dan gugup. "Reva, ada yang ingin saya tanyakan padamu," kata Pak Kepala. Reva mengangguk. "Iya, Pak." Pak Kepala kemudian memperlihatkan sebuah tayangan di televisi CCTV kampus itu. "Bisakah kamu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam video ini?" kata Pak Kepala. Reva terlihat sangat kaget melihat dirinya di dalam video tersebut. Reva tidak habis pikir, ternyata aksinya itu terekam CCTV saat dia mengambil sebuah cat putih di sebuah gudang dan menaruhnya di kursi Dian. "Ayo Reva,
Katakan kepada Bapak, apa maksud dari video ini? Dengan gugup Reva berkata, Itu, itu, Pak Kepala kembali berkata, Itu apa Reva? Katakan dengan jelas. Kali ini Reva tertunduk. Dia tidak bisa berkata apapun. Pak Kepala kemudian berkata, Reva, di video ini menggambarkan bahwa kamu telah berperilaku tidak baik. Dengan sengaja kamu mengambil sebuah cat di gudang lalu mencelakai Dian. Itu adalah salah satu perbuatan yang tercela. Kira-kira untuk perbuatan seperti itu, hukuman apa yang pantas Papa berikan? Lagi-lagi, Reva hanya diam saja tak berani berkata apapun. Dia terus tertunduk sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Kepala. Pak Kepala melanjutkan perkataannya. Haruskah saya memanggil kedua orang tua Reva untuk datang ke sini? Dengan cepat, Reva menggelengkan kepalanya. Jangan Pak, jangan panggil kedua orang tua saya. Saya siap menerima hukuman apapun dari Bapak. Pak Kepala tersenyum. Baik Reva, hukuman yang pertama, pergi ke kelas Dian dan meminta maaf di hadapan semua teman-temannya. Yang kedua, setelah pengumuman kelulusan untuk semester ini, kampus mengadakan tur keluar kota. Dan karena perbuatanmu ini, maka kampus tidak mengizinkan kamu untuk ikut. Mendengar hal itu tentu saja dia merasa sangat sedih. Yang pertama, dia harus meminta maaf kepada Dian di hadapan semua teman-temannya. Tentu hal itu membuat Reva akan merasa sangat malu. Yang kedua, dia tidak bisa ikut bersama dengan teman-temannya rekreasi keluar kota. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Namun dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Dengan perasaan malu, Reva tertunduk di depan kelas Dian, disaksikan oleh semua teman-teman Dian dan dosen yang saat itu berada di kelas Dian. Dengan suara yang pelan, Reva meminta maaf pada Dian. Lalu semua orang mentertawainya, termasuk Randy. Dada Reva sesak karena malu dan marah. Saat Reva kembali ke kelasnya, dia menceritakan yang telah terjadi pada teman-temannya. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian semester pertama telah tiba. Semua mahasiswa berkumpul di papan pengumuman untuk melihat hasil ujian mereka, termasuk Dian. Tetapi, padatnya orang menyulitkan bagi Dian untuk mencari namanya. Namun, Dian tidak putus asa. Dia terus berusaha agar bisa melihat namanya dengan menyelipkan badannya di tengah-tengah keramaian. Bahkan sesekali dia berjalan berjongkok agar bisa melewati kerumunan orang-orang tersebut. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Dian berhasil berdiri tepat di depan papan pengumuman. Dengan penuh semangat dan rasa penasaran, Dian mencari namanya di setiap lembaran yang tertempel di papan pengumuman itu. Tidak lama kemudian mata Dian tertuju pada sebuah nama, yaitu nama Randy yang terletak di posisi pertama, yang artinya Randy mendapatkan nilai yang terbaik di antara semua mahasiswa. Dian begitu bahagia dengan hal itu. Namun, dia masih bingung sebenarnya namanya ada di mana. Dia mulai berpikir bahwa mungkin saja nilainya mendapatkan nilai terendah. Namun ketika dia melihat semua daftar nama dari atas sampai ke bawah, Dian belum juga menemukan namanya. Dia mulai merasa resah dan takut.